Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi waktu saya diajak buat sharing di situ senang banget karena mama saya juga tuh guru, yaitu guru biologi, yang juga pasti merasakan perpindahan yang tadinya sekolah offline dan online gitu. Pasti akan ada kesulitan yang berbeda karena kan harus ada penyesuaian gitu. Jadi di sini saya senang banget waktu dapat kesempatan buat sharing gimana sih yang teman-teman kok bisa itu lakuin sih sebenarnya di sosial media gitu. Jadi sedikit cerita nih, kenapa kok bisa itu bisa terbentuk. Sebenarnya kita tuh datang dari hal-hal yang kayak gini. Kalau kita tuh ngelihat di internet kok isinya kontennya negatif, ngejar rating, belum kalau komennya pada nge-hate semua, banyak hater, kan kita kesel ya. Dan beberapa pemerintah pun udah cobain tanggulangin itu dengan cara sensor atau diblok-blokin orang-orangnya. Cuman kita rasa tim kok bisa tuh kayaknya ada cara lain deh, yaitu dengan cara menumpuk konten yang negatif tadi dengan konten positif yang banyak. Pasti nanti akan tenggelam gitu. Nah, jadi ini kan sekarang kita kok bisa udah di 2 juta subscriber di YouTube karena kita emang besarnya di YouTube ya. Walaupun kita ada Instagram lain-lain dan kita pun udah banyak partner, kayak di sini pun ada partner yang kredibel kayak IP, LIPI gitu, yang dimana kita pun di situ dapat datanya gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah rumus kok bisa gitu. Gimana kita mengemas sesuatu tuh harus entertain dulu, biar nggak kalah sama konten prank, nggak kalah sama konten vlog yang lainnya gitu. Karena ketika orang udah, apalagi anak-anak kita ya udah masuk ke dunia internet, mereka tuh inginnya hiburan. Masa di sekolah belajar, buka YouTube belajar lagi gitu. Tapi di sini kita tipu nih dengan cara yang baik, yaitu kita kasih dulu entertain, terus kasih yang relevan dan engaging, nanti akan ada gimana sih caranya gitu. Nah, jadi di sini ekspektasinya adalah kenapa di sini akan ada idea sama scripting, padahal materi saya adalah visual gitu. Karena kita nggak bisa pungkirin kalau mau jadi sebuah visual, harus ada pesannya dulu nih. Kalau pesannya nggak bagus, mau visualnya sebagus apapun, itu nggak nyampe pesannya gitu. Jadi apa yang akan dipelajari gitu. Jadi kita akan belajar gimana sih cara singkat dapat idenya, walaupun saya nggak akan terlalu dalam. Gimana sih cara tim kok bisa bikin skrip, siapa tahu bisa dicontoh. Dan gimana cara visualisasinya, dan terakhir ada tips dan format yang bisa kita bawakan atau kita sampaikan kepada audiens kita. Gitu. Oke, research dan scripting. Jadi di sini tuh adalah gimana sih cara kita cepat buat nemuin ide. Saya tuh pribadi sebenarnya kurang suka sama pelajaran matematika. Mungkin di sini ada guru matematika ya, wah kok ini nggak suka matematika gitu. Tapi saya jadi suka matematika sekarang. Karena waktu itu inget banget di kelas 2 SMA, ada guru matematika yang sangat menyenangkan karena dia tuh pembawaannya menyenangkan gitu. Jadi sebenarnya materinya tuh sama-sama aja, tapi kadang tuh orang-orang atau anak-anak zaman sekarang tuh butuh pintu yang menyenangkan gitu. Pintunya tuh bagus, menyenangkan. Jadi pembukaan kelas tuh ada cerita-cerita yang engaging gitu. Nah, ini tuh cara-caranya nih. Yang pertama, observe. Kita tuh bisa bawa pertama kali materi yang mau kita sampaikan itu dengan kita lihat di sekitar kita apa sih menarik. Misalkan kita pengen nyampein tentang gravitasi, terus kita bisa lihat, wah kok itu pesawat seberat itu bisa terbang gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah men-trigger sebuah apa ya, rasa penasaran anak-anak. Iya ya benar ya, itu kan pesawat terbang, itu melawan hukum gravitasi dong gitu. Nah, itu kan untuk pembukaan pelajaran fisika kan udah sangat-sangat menyenangkan tuh. Jadi kita bisa observe apa yang di sekitar kita yang mungkin bisa jadi irisan materi yang akan kita bawakan gitu. Itu yang pertama, observe. Yang kedua, read news. Ini paling gampang, kan kita suka dapat tuh banyak baca macam-macam. Sekarang kemarin sempat tuh hampir bumi kita kiamat lagi karena kalender Maya. Oh ternyata meleset. Tapi mungkin di situ kita bisa jadi pembukaan untuk belajar sejarah. Terus di sini juga kita kan sekarang masih terus hype dengan COVID ya. Itu pun bisa jadi pembukaan gitu. Jadi kita banyak baca-baca berita buat dapat yang relevan apa yang terjadi sekarang gitu. Sama yang terakhir adalah kalau tim kok bisa kan di sini kita baca komen. Kalau Bapak Ibu mungkin selain baca komen bisa juga dengerin apa sih sebenarnya anak-anak tuh lagi suarakan gitu. Oh sekarang lagi ngetrennya main Mobile Legend gitu. Kira-kira apa ya yang bisa disambungin sama pelajaran gitu. Karena itu sebenarnya yang tim-tim kok bisa selalu lakuin gitu. Kita selalu ngehook
kayak ibaratin mata kail gitu ya. Kalau ikan cuma lihat kailnya yang tajam nggak akan mau gigit gitu. Harus ditutupin sama makanan yang enak gitu. Pasti ada irisannya yang mungkin bisa berhubungan sama pelajaran. Mungkin kalau Mobile Legends lebih erat dengan hubungannya kalau pelajaran komputer misalkan, atau yang berbasis teknologi. Kayak gitu. Jadi kita udah tahu tiga tadi ya. Tiga rumus tadi untuk menemukan ide yang menarik. Gitu. Nah, dari tadi itu semua bisa kita simpulin jadi sebuah kalimat tanya. Karena tim Kobisa itu tagline-nya adalah stay curious. Gimana kita terus penasaran akan sesuatu hal karena kita yakin ketika kita penasaran itu kita akan belajar. Gitu. Jadi saya juga senang banget nih kalau misalkan ada Bapak Ibu yang nanya, mungkin sesekali bisa saya jawab-jawabin biar kita lebih engage gitu. Nah, misalkan jadi kayak gini, bakteri versus virus, mana sih yang lebih mematikan gitu? Kadang kita suka nggak kepikiran nih, ada bikin awalan pembelajaran biologi seperti ini, kita langsung aja, virus A namanya ini, virus B namanya ini gitu. Tapi kita coba bandingin, bakteri sama virus tuh sebenarnya apa sih yang lebih mematikan gitu. Dan ini judul-judul ini tuh yang bisa dicari juga di YouTube-nya Kobisa gitu. Jadi gimana cara kita mengemas sesuatu dari yang menariknya dulu gitu. Kayak ini nih, lebih baik lari atau jalan waktu hujan gitu. Ini tuh kita tuh mau ngukur sebenarnya lebih basah mana kalau kita lari atau hujan. Dan di situ ada juga kita akan menghitung kecepatan objek dan kecepatan angin. Kita juga menghitung luas permukaan objek gitu. Nah, itu kan menarik banget tuh. Tapi dikemas dengan caranya menarik sekali lagi. Gitu. Nah, intinya ketika kita tadi udah bikin jadi sebuah kalimat, ini adalah cara untuk memvalidasi apakah itu sesuatu yang menarik atau enggak gitu. Itu akan menarik kalau misalkan dia tuh bikin orang bertanya-tanya dan akan tidak menarik kalau itu tuh gampang dicari di Google. Misalkan kita cari di Google, misalkan kita punya kalimat apa yang terjadi kalau kita tidak makan 3 hari gitu. Ya itu kan di Google mungkin tahu. Tapi kalau misalkan tadi kita nyari di Google, lebih baik lari atau jalan ketika hujan, itu tuh nggak akan ketemu di Google. Karena seseorang butuh mengolah dulu datanya, baru jadi sesuatu gitu. Jadi intinya kayak gitu. Harus bikin orang penasaran, bikin orang jadi berdebat di pikirannya, dan tidak mudah dicari di Google jawabannya. Kalau saya gitu. lebih baik neduh, Mas Riko. Kalau dari lari atau jalan, saya neduh aja deh kalau hujan. Benar.